biasa. Semua tempat kayaknya salah buat kamu. Takut ditanya, takut dinilai, takut dianggap terlalu rusak buat didekati. Takut dihakimi, takut dinilai, takut nggak cukup. Tapi Tuhan gak begitu. Di hadapannya kamu gak perlu pakai topeng, gak harus sempurna. Beli kemuliaan buat Tuhan. Gimana seru gamenya tadi? Asik. Sama-sama kita berdoa ya teman-teman. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Ini setiap kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Yang siap puji Tuhan katakan amin. Teman-teman bangkit berdiri yuk, kita memuji Tuhan. Tiada terukur kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Nyanyikan teman-teman. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi yuk, kita ulang. Kada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Nyanyikan teman-teman. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Bilang sama Tuhan, hati kami bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Katakan Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Bilang tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Nyanyikan jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat selami. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan sama Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Ini hati setiap kami. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji. Lagi yuk
Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi katakan, kasih setiamu besar selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan yang kasih setianya tak berkesudahan. Haleluya. Lebih lagi teman-teman, yuk. Haleluya. Haleluya. Masih mau lebih lagi. Katakan, hanya kau milikku di surga. Nyanyikan teman-teman, ungkapkan isi hatimu. Yang ku hidup di bumi, hanya kau. Yes Lord, tak ku andalkan perbuatanku. Siapa? Lagi kita ungkapkan isi hati kita sama Tuhan dengan penuh cinta, katakan. Sumber kuat kami Tuhan, tak tergantikan oleh apapun, hanya hadir-Mu, hanya penyertaan-Mu yang membuat kami kuat melewati hari-hari kami Tuhan. Ini kami anak muda-Mu, bawa kami lebih dalam, bawa kami lebih dalam, bawa kami lebih dalam Tuhan.
Hanya hadirat-Mu yang selalu kami rindukan, hanya hadirat-Mu yang selalu kami kejar. Karena kami tahu gak ada yang bisa gantiin hadirat Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu saat setiap kami di dalam hadirat Tuhan, semua masa depan kami aman di dalam-Mu Tuhan Yesus. Oh, biar kami terus rindu lebih lagi Tuhan, lebih lagi. Oh Tuhan. Yes, Lord, yes. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Yes, Tuhan. Yuk sama-sama katakan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati, yes Tuhan, keindahan keagungan-Mu, oh Tuhan. Kami nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Sama-sama teman-teman kita bangkit berdiri yuk. Nikmati hadirat Tuhan, nyanyikan. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hati. Lebih lagi teman-teman.
segenap hatiku. Sembah Dia teman-teman. Keluarkan pujian, kerinduan, cinta. Lantunkan nada-nada yang indah buat Tuhan. Ayo, NIC Youth mulai belajar menyembah Tuhan. Naikkan nada-nada yang indah buat Tuhan. Naikkan kata-kata pujian buat Tuhan. Sebab Dia layak. Yes Tuhan, haleluya. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami sembah dengan anak muda-Mu, dengan seluruh kekuatan kami, dengan seluruh hati kami, dengan seluruh kekuatan jaga kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Yes, yes, lebih lagi. Haleluya. Oh ya Allah yang sakti. Yes, mengalirlah Tuhan. Allah Roh Kudus, bantu kami. Allah Roh Kudus, kuatkan kami. Allah Roh Kudus, bakar kami. Biar kami bisa bawa yang terbaik buat Tuhan. Lebih lagi Tuhan. Haleluya. Come on Lord. Haleluya Sunday. Come on Jesus. Terima kasih Tuhan. Karena Kau Allah kami yang luar biasa. Karena Kau Allah kami yang begitu indah dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Buat kasih-Mu. Dari banyak anak muda di luar sana, Tuhan pilih kami ada di tempat ini. Sungguh indah Engkau Tuhan, sungguh indah setiap perbuatan-Mu dalam hidup kami. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak muda-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat segala penerimaan-Mu dengan setiap struggle masalah hidup kami. Tuhan tetap terima kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes. Biar kerinduan kami hanya melekat sama Tuhan. Dan kami bisa bergaul karib. Dan dari isi hati kami bisa ungkapkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Yes. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Yes. Yuk teman-teman. Ku cari wajah
setiap hati yang terluka. Katakan sungguh Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. sumber kekuatan. Sumber kekuatan, Sumber kekuatan. sumber kekuatan, Sekali lagi sumber kekuatan. sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya. Benar Tuhan, Engkau adalah sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami butuh Engkau Tuhan. Setiap langkah hidup kami, setiap tarikan nafas kami perlu Engkau. Sebab Engkau adalah sumber segala sesuatu. Terima kasih siang hari ini kami boleh ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan. Terima kasih untuk jamahan-Mu Tuhan. Bila segala pujian penyembahan kami menjadi persembahan yang harum dalam hadirat Tuhan. Sebentar kami mendengarkan firman Tuhan. Mari mengurapi setiap kami agar kami boleh mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Kuasa gelap hendak mencuri firman yang kami dengar. Kami satukan hati kami usir patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami hanya mengundang Roh Kudus hadir tengah-tengah kami, memimpin dan menguasai kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk terima firman-Mu. Kita semua yang percaya katakan, amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Allah kita Allah yang baik. Amin. Terima kasih untuk kepercayaan diberikan pada saya menyampaikan firman Tuhan di sore hari ini. Saya diberi tema yaitu No Judgment Zone. Mari kita buka ayatnya yaitu Roma pasal 15 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama ya karena cuma satu ayat. Kitab Roma pasal 15 ayat yang ke-7. Sudah menemukan katakan amin. Yuk kita baca bareng. 1, 2, 3. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Jadi saudara, no judgment zone itu adalah sebuah ruang atau lingkungan tempat orang merasa aman untuk mengekspresikan dirinya. Jadi ada lingkungan yang kita aman untuk kita bisa mengekspresikan diri kita tanpa takut dikritik, dicemooh, diejek, apalagi direndahkan. Atau dievaluasi secara negatif. Ya, kalau dievaluasi mah manusia itu pasti menilai, teman-teman ya. Namanya manusia itu pasti menilai. Cuma yang tidak boleh kita menghakimi. Bedanya apa antara menghakimi dengan menilai? Ya, kalau menilai itu kita menilai secara objektif. Itu wajar. Ya, bahkan di Alkitab pun dikatakan bahwa manusia rohani itu selalu menilai. Tetapi kalau menghakimi itu adalah lebih kepada motivasi yang tidak benar untuk menjatuhkan, ya, untuk menghina, merendahkan. Nah, itu yang tidak boleh ada di dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita sendiri pun juga punya kekurangan. Sebab itu kata firman Tuhan, terimalah seorang akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa supaya kita menerima satu dengan yang lain apa adanya. Gitu ya. Jadi sama seperti Kristus menerima kita. Nah, kalau dalam kata Kristus menerima kita
itu tensesnya auris, cuman sekali saja. Ya, dan sudah lewat karena kita percaya Yesus sudah. Tapi kata menerima satu dengan yang lain ditulis dalam bentuk present. Artinya setiap hari. Terus berlangsung sampai saat ini. Jadi sampai saat ini kita harus belajar menerima satu dengan yang lain. Gitu ya. Teman-teman nanti di akhir sesi Anda tanya jawab. Jadi kalau ada sesuatu yang udah mau ditanyakan dicatat ya. Nanti supaya bisa ditanyakan kita bahas bersama-sama. Zona ini menekankan penerimaan, pengertian dan fokus pada dukungan. Jadi kita butuh lingkungan seperti itu daripada kenegatifan. Intinya ini adalah tempat di mana mereka dapat menjadi diri mereka yang sebenarnya tanpa khawatir dihakimi atas penampilan. Ya, jadi kita butuh sesuatu bagaimana kita nggak perlu pakai topeng. Ya, seringkali kita ketemu orang lain kita itu pakai topeng supaya kelihatan bagus dan lain sebagainya. Bagus kan? Teman-teman ini biasa khotbah di tempat umum. Jadi teman-teman kadang-kadang kita memakai itu karena kita mau melindungi diri kita dari itu tadi. Kritikan-kritikan, orang-orang merendahkan kita dan lain sebagainya. Jadi kita perlu sebuah tempat di mana kita bisa tumbuh normal, tanda kutip. Ya, artinya sebetulnya kita butuh seperti itu, tempat yang normal. Seharusnya tempat-tempat di mana kita berada di tempat yang normal. Ternyata sayangnya dunia ini sudah rusak. Sehingga banyak orang yang menjudge daripada sekedar menilai atau mengevaluasi. Banyak orang takut dihakimi atas penampilan kita. Tetapi ini tidak berarti kemudian kita tampil sembarangan ya. Oh kita kan gak perlu menghakimi ya. Jadi tampil apa adanya, oh salah-salah. Tetap ada koridornya ya, batas-batasnya adalah norma. Ya kan, kalau kita datang ke tempat ibadah kemudian kita pakai celana pendek, kemudian kaos singlet, pakai sandal jepit ya, kita pun juga bingung juga ya orang ini mau kemana gitu ya. Tapi tetap ada batasan sebuah norma yang berlaku. Tetapi kita tidak perlu penampilan kita itu merasa dibuat-buat gitu ya. Seolah-olah kita merasa ada sesuatu yang kurang dan kita butuh pengakuan dari orang lain. Ya, kita butuh sebuah zona, lingkungan di mana kita bisa ekspresi apa adanya. Dalam berpendapat atau tindakan. Ya, Allah memanggil gereja menjadi tempat untuk pertumbuhan rohani. Ya, dan berbuah tentunya. Bukan tempat penghakiman. Ya, oleh karena itu senang sekali saya ada di tempat ini ya. Tempat ini sangat welcome ya, juga open minded ya. Kita lihat semuanya. Jadi kita di sini enjoy lah ya, bagaimana kita bisa terus bertumbuh bersama dalam lingkungan yang seperti ini. Yang pertama, Kristus menerima kita apa adanya. Ya. Tetapi setelah kita diterima Kristus apa adanya, setelah itu kita juga nggak boleh apa adanya terus gitu. Ya, Tuhan menerima kita pertama kali memang apa adanya. Tidak berbeda dengan orang lain yang menerima kita itu ada apanya, gitu ya. Kadang-kadang orang menerima kita, ya welcome sama kita itu ada apanya. Ada maksud-maksud terselubung di belakangnya yang kita nggak tahu. Ada motivasi-motivasi tertentu yang kita nggak tahu. Tetapi Tuhan tahu motivasi semua orang, semua manusia yang paling dalam sekalipun Tuhan tahu. Berbeda, Kristus menerima kita apa adanya. Kita datang ya apa adanya begini ya. Kondisi kita cakadul ya udah, kita datang apa adanya. Dan Kristus terima kita. Ya. Tidak perlu kita memperbaiki diri kita sendiri supaya kita bisa diterima Tuhan. Enggak. Tuhan terima apa adanya. Tapi setelah Tuhan terima apa adanya, kemudian kita nggak boleh bilang, Tuhan aku ini apa adanya. Minggu depan Tuhan aku ini apa adanya. Bulan depan aku ini apa adanya. Lah ini nggak bertumbuh-tumbuh, ini nggak berubah-berubah ini. Berarti ada yang salah. Ya, sesuatu yang sehat dan normal itu mengalami pertumbuhan.
Oleh karena itu, biar kita fokus sama Tuhan. Supaya kita bisa bertumbuh dengan baik. Tuhan Yesus menerima kita bukan karena kita layak, pantas diterima, bukan. Ya. Semua manusia di dunia ini tidak pantas diterima oleh Tuhan. Tetapi kita diterima Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan. Only by grace. Ya. Jadi anugerah saja yang diberikan kepada kita. Anugerah keselamatan itu diberikan kepada kita, itu gratis, murah, ya, bukan karena itu tidak berharga, bukan. Tapi karena manusia tidak akan pernah bisa membeli atau membayar semua itu sehingga digratiskan. Ya, misalnya kalau ada sebuah kegiatan yang harganya sangat mahal, yang tidak pernah akan bisa terjangkau manusia, udah gratis aja deh, kosong sebab ada sebuah kegiatan harganya mahal. Kemudian di gereja saya ya, pesertanya sedikit. Akhirnya diberi dispensasi, diskon 50%. Pesertanya sedikit lagi, udah gratis aja biar semua terisi, sudah penuh semua. Karena semua hotel sudah di booking. Kalau nggak diisi orang sayang, begitu ya. Tuhan menerima kita karena kasih karunia. Kita nggak layak, ya. Hidup penuh dengan dosa, hidup penuh dengan kesalahan. Kita datang kepada Tuhan apa adanya. Waktu saya masih umur 17 tahun, kelas 2 SMA, kelas 1 naik kelas 2 SMA. Di situ saya waktu mendengarkan khotbah di acara retreat ya dari seorang hamba Tuhan. Khotbahnya tidak berapi-api karena dia orang yang introvert, santai saja, baca aja. Tetapi pada waktu beliau berkhotbah, saya tiba-tiba melihat sebuah film hidup saya. Dari saya bayi sampai usia 17 tahun. Dan saya perlu Tuhan. Gitu ya. Saya datang pada Tuhan, waktu itu juga saya datang pada Tuhan. Saya nggak berbuat apa-apa. Memperbaiki diri juga nggak sempat. Cuman saya bilang dalam hati, Tuhan kalau memang Tuhan ada dan Tuhan mau mengampuni saya mau diampuni. Tapi waktu itu disuruh maju ke depan. Saya bilang, tapi saya nggak mau maju ke depan. Karena saya orangnya pemalu. Saya dulu pemalu teman-teman. Karena jerawatnya banyak. Ini bekasnya banyak Mas ya. Ya kan bekasnya banyak sekali. Jerawatnya gede-gede. Jerawat batu. Jadi saya malu. Kalau ketemu lawan jenis pasti saya nunduk. Ketemu cewek-cewek pasti nunduk. Ya. Kalau sekarang mungkin malu-maluin sekarang. Jadi ketika saya ngomong begitu aja dalam hati. Tiba-tiba mata saya ini langsung keluar air mata. Seperti keran dibuka. Ngocor. Nangis terseduh-seduh. Nggak bisa diberhentikan. Teman saya sampai bilang, kamu kenapa? Kamu kenapa nangis-nangis begitu? Aku bilang gak tahu ini berhenti, gak bisa berhenti nih, aku gak tahu. Gitu ya. Tapi yang saya rasakan hati saya damai sejahtera luar biasa. Sejak saat itu saya berubah. Saya boleh senang dengan hadirat Tuhan, senang baca Alkitab, senang hal-hal yang baik, hal-hal yang jahat-jahat sudah gak senang lagi. Tuhan sudah ubahkan kita. Jadi Tuhan menerima kita apa adanya. Tidak peduli status sosial, tidak peduli mau tinggi besar, apapun dan lain sebagainya, tidak ada batasan-batasan. Terlepas dari latar belakang kita. Tidak peduli apa latar belakang kita. Ya. Apa kegagalan-kegagalan yang pernah kita alami, Tuhan tidak lihat. Apa kelemahan-kelemahan kita, Tuhan tidak lihat. Ya. Yesus Kristus tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya. Tuhan Yesus tidak pernah menolak kita. Amin. Kita semua dirangkul sama Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, Tuhan senang. Malah Tuhan lagi tunggu. Kapan kita datang kepada Tuhan secara pribadi. Penerimaan ini ya, ini menjadi dasar hubungan kita dengan orang lain. Kalau kita sudah diterima Tuhan Yesus apa adanya, ya, masa kita mau menerima teman kita ada apanya? Seharusnya ketika kita diterima Tuhan Yesus apa adanya, ya kita terima teman kita ya apa adanya dengan segala kekurangan dan yang lain sebagainya. Karena apa? Karena kita sendiri juga nggak sempurna. Kita nggak bisa nuntut orang lain harus sempurna, gitu kan? Cuma memang nanti akan ada beberapa masalah,
Ya, gesekan-gesekan, gak apa-apa. Kata Alkitab, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi kita saling dibentuk, saling diproses. Kalau Pak Gembala bilang sama seperti pisau yang diasah. Ya, lama-lama makin tajam. Dengan ketajaman kita, kedewasaan kita, daging yang biasa dipotong pakai pisau yang berkarat itu lama. Kalau tajam, celing-celing. Maka di dalam menyelesaikan masalah kita nanti ke depan ketika kita banyak berhubungan dengan problem-problem dengan orang ya. Maka kita dengan cepat menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Dan kita bisa menghemat waktu. Kita pakai untuk yang lain. Apakah kita menerima sesama seperti Kristus menerima kita? Nah ya, seharusnya ya. Yang kedua, tantangan untuk menerima sesama tanpa penghakiman. Karena begini teman-teman ya, kita itu yang namanya manusia punya mata ya. Kita itu begitu lihat orang pasti menilai. Nah, penilaian itu tergantung sekarang. Apakah dorongan hati kita mulai menilai seseorang itu punya motivasi yang buruk atau baik? Nah, kalau kita punya motivasi yang buruk, berarti itu namanya menghakimi. Tapi kalau kita punya motivasi yang baik, itu kita menilai. Ya. Kita mudah sekali menghakimi berdasarkan penampilan luar. Kalau penampilannya dandanannya rapi, wah ini orang yang baik. Kalau penampilannya dandanannya cakadul, ini orang jahat gitu ya. Siapa yang ngasih gambaran seperti itu ya? Gak selalu saudara. Ada banyak penipu-penipu berdasi Bapak sekalian. Bapak sekalian. Tuhan Yesus ampuni. Saya udah lama jarang mengisi kaum muda jadi teman-teman ya. Makanya bapak ibu melulu nih yang keluar. Jadi kita itu sangat mudah sekali untuk melihat penampilan luar karena memang punya mata. Ketika kita melihat sesuatu, ketika kita melihat seseorang, mulailah dalam pikiran kita sebuah penilaian. Kan begitu. Nah, penilaian itu bagaimana kita sekarang beradaptasinya? Kitanya, semua kita. Firman Tuhan bilang begini, sumber yang jelek akan mengeluarkan mata air yang jelek, yang pahit. Sumber yang baik akan mengeluarkan mata air yang baik. Semua bergantung kepada hati kita. Kalau hati kita bersih, maka kita akan melihat seseorang itu dengan menilai, bukan menghakimi. Tetapi ketika hati kita belum dibersihkan, maka yang ada adalah penghakiman. Terlebih kalau kita punya latar belakang yang cukup pahit. Pasti kita akan menghakimi berdasarkan pengalaman-pengalaman kita. Karena kita kalau menilai sesuatu itu pasti berdasarkan input yang sudah kita terima selama kita hidup. Nah, input-input itu kita kumpulkan, kita buat kesimpulan, kita buat sesuatu yang kita lihat itu. Latar belakang masa lalu, wah saya tahu nih siapa dia, saya tahu siapa dia. Nah, itu sebuah penghakiman yang tergantung motivasinya bagaimana. Ya. Kelemahan yang masih nampak. Teman-teman, kita semua punya kelemahan. Cuma seringkali tidak nampak. Ya kan? Kasihan sekali orang yang cepat kelihatan kelemahannya. Ya. Ada orang-orang tertentu yang kelemahannya ini lama baru kelihatan. Ya, dia begitu pandai menyembunyikan atau memang karakternya agak slow sedikit. Jadi nggak terlalu kelihatan. Ya, beda-beda tipis antara diam karena hikmat. Ya, karena ada orang pepatah bilang diam itu emas. Ya kan? Antara diam dan emas dan diam bodoh. Itu beda-beda tipis. Ya saudara ya. Jadi kita diam ini diam emas apa diam bodoh? Nggak tahu. Beda tipis. Jadi ada beberapa orang yang karakternya itu sangat terbuka. Ekstrovert. Jadi cepat ketahuan. Oh ini orangnya begini. Ya, langsung kita hakimi. Jeder gitu. Tapi ada orang yang slow, kalem, nggak ketahuan. Ya, tiba-tiba langsung blugar gitu ya. Itu ya begitulah. Tapi satu hal bahwa jemaat di Roma itu juga bergumul tentang menerima dalam keberbedaan gitu. Yang pertama itu
antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Teman-teman, kalau di Alkitab, itu orang Yahudi itu betul-betul gak mau bergaul sama orang non-Yahudi. Waktu Tuhan Yesus minta tolong ke perempuan Samaria minta air, ya perempuan Samaria itu bilang apa? Loh, kamu itu orang Yahudi, kok minta tolong sama saya minta air gitu. Sebetulnya itu sudah, terus kemudian ada keterangannya kan, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang lain. Jadi bahwa orang Yahudi itu sangat hidupnya ketat sekali. Oleh karena itu kisah para rasul ketika terjadi kepenuhan Roh Kudus Kornelius, itu Petrus disuruh datang dan dia disidang oleh tua-tua di Yerusalem. Harus mempertanggungjawabkan perbuatan Petrus, dia pergi ke Kornelius. Maka Petrus bilang, saya pergi ke Kornelius bukan mau saya sendiri, tapi pimpinan Roh Kudus. Petrus cerita. Kemudian dikonfirmasi, Kornelius juga mendapatkan penglihatan disuruh malaikat untuk ngundang Petrus. Ya, makanya terjadi rekonsiliasi. Bahwa di Roma atau di Korintus juga ada perbedaan antara orang yang kuat imannya dan tidak kuat imannya atau lemah imannya. Ada jemaat yang bilang makan daging tidak boleh, ada yang bilang makan daging boleh. Loh, ini yang mana ini? Maka kemudian Paulus berkata, kalau gara-gara makan daging, saya membuat batu sandungan, lebih baik saya tidak makan daging selama-lamanya. Itu. Jadi ada perbedaan-perbedaan prinsip. Jadi yang kuat imannya gini, kalau kita pergi ke pasar, beli saja daging, ya sudah beli saja, masak gitu. Oh gak boleh, itu sudah dipersembahkan berhala. Jadi gak boleh dimakan. Kenapa? Iya. Nah sekarang orang yang jualan di pasar itu kan bukan orang Kristen semua. Ya. Jadi kalau bukan orang Kristen, sebelum dia jualan, dia penglaris. Itu kan dibilangnya dipersembahkan kepada berhala. Berarti dicek dulu, tadi ini kamu penglaris enggak? Enggak, oh ya saya beli. Oh saya gitu kan, oh ya saya cari tempat lain. Jual daging lagi. Ini dagingnya tadi di penglaris atau didoain dulu pakai apalah gitu. Enggak, oh ya kalau enggak saya beli. Kalau iya saya enggak jadi beli. Masa dicek satu-satu gitu ya kan. Jadi Paulus berkata, kalau memang buat ribet, ya lebih baik dah enggak usah makan daging dah. Ya yang penting jangan jadi batu sandungan. Tuhan Yesus membangun komunitas inklusif dengan pemungut cukai, perempuan berdosa, dan lain-lain. Waktu Yohanes Pembaptis datang, wah orang-orang takut. Kenapa? Dia tidak bergaul dengan orang-orang. Dia sangat suci sekali. Jauh. Berkerumun dengan orang. Gak bergaul sama sekali. Waktu Tuhan Yesus datang. Waktu Yohanes Pembaptis datang kayak gitu dibilangnya orang gila nih. Ya, kok dia lain dari yang lain. Begitu Tuhan Yesus datang. Dia bergaul dengan pemungut cukai. Pemungut cukai itu suka meres orang, berbuat jahat. Sama perempuan berdosa. Waduh, ini kok bergaul dengan orang berdosa ya, bingung juga. Tuhan Yesus welcome kepada semua orang. Ya. Berikutnya, menerima itu sama dengan mengasihi. Tapi bukan berarti menyetujui dosa. Ya, beda. Tuhan mengasihi orang berdosa, tapi Tuhan membenci dosa. Beda ya, kita harus bedakan. Dosanya dibenci, tapi orangnya dikasihi. Menerima bukan berarti membenarkan dosa, tapi berarti membuka tangan dan hati bagi pertobatan dan pemulihan. Jadi kita welcome semua supaya berubah, pemulihan. Kristus menerima kita untuk mengubah kita. Jadi Tuhan menerima kita apa adanya, tujuannya supaya kita diubahkan. Dia ubahku, ya. Hari demi hari Tuhan Yesus mengubah kita. Dan gereja menerima, ya, gereja pun menerima untuk mendampingi proses perubahan. Ya, gereja prosesnya gereja yang mendampingi supaya ada perubahan. Tujuannya cuma satu, yang bagian keempat. Demi kemuliaan Allah. Mengapa kita harus menerima sesama kita? Untuk kemuliaan Allah. Ketika kita saling menerima,
ketika kita saling membangun, ya, ketika kita memancarkan kasih Kristus, di situ nama Tuhan dipermuliakan. Oleh karena itu, ayo kita belajar menerima satu dengan yang lain. Tapi yang pertama, kita harus diterima Tuhan dulu. Ketika kita diterima Tuhan, maka kita bisa menikmati kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan itulah yang bisa kita salurkan ke teman-teman kita yang lain. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Apakah ada yang ditanyakan dari teman-teman semua? Mungkin bisa ditulis, gimana caranya? Pastor Robert mana? Apakah tertulis atau lisan langsung? Pertanyaannya, kalau berani lisan langsung gak apa-apa. Kalau gak berani tertulis. Kalau enggak di WA. Di WA. Di WA kemana ya? Gitu ya. Tanya langsung, Rani boleh. Silakan, ada mic double. Kalau selama ini kita terima firman, kemudian ada pertanyaan, kita bingung, kita bawa pulang ke rumah ya. Kemudian itu mengganjal kita. Silakan. Nama dulu ya, supaya saya kenal. Ya, salam. Pendeta, nama saya Adrian, saya pengen nanya. Adrian, oke, silakan Adrian. Misalnya ada kejadian, misalnya ada satu orang yang emang udah dicap jelek gitu sama banyak orang. Bahkan hampir semua orang ngecap dia jelek gitu. And then suatu saat, misalnya saya pengen tahu apakah orang itu seperti itu atau enggak gitu kan. Bisa jadi penilaian orang beda-beda. Nah, pas saya makin kenal sama orang itu, ternyata memang orangnya begitu, bahkan mungkin bisa berdampak buruk pada kebiasaan kita. Kita malah bukannya menjadi lebih baik, malah terpengaruh sama orang itu. Nah, sikap kita gimana? Kan kita harus acceptance orang itu kan. Nah, gimana Pak? Nah, itu terima kasih Adrian. Ya. Jadi ada yang tanya, gimana kalau ada seseorang, dia anggapnya karakternya buruk gitu ya. Banyak orang berpikir dia buruk. Nah, ini mau ngecek nih, bener nggak gitu. Ternyata begitu memang. Jadi sikap kita harus bagaimana? Ya kan? Sedangkan kita harus menerima apa adanya. Begitu ya. Nah, kalau dia karakternya buruk, memang di sini diperlukan yang namanya pemimpin. Ya. Jadi pemimpin itulah nanti yang lebih memfollow secara pribadi. Karena begini, Alkitab mengatakan, kalau ada seseorang yang salah, ditegur dulu 4 mata. Gitu ya. Kalau ditegur 4 mata nggak bisa, panggil beberapa orang. Kalau nggak bisa lagi, di floor, di jemaat, di muka umum. Gitu, karena sudah tidak bisa diatasi lagi. Begitu. Kita terima, tetap kita terima. Ya. Tapi begini saudara, kalau seseorang itu terima Yesus, ya pasti hidupnya berubah. Jadi orientasinya kita jangan luarnya saja. Ya, ingat, kita jangan luarnya saja. Orang punya karakter buruk, ya punya perilaku buruk, itu pasti ada yang melatar belakanginya. Nah, kita cari solusi, kita cari sumber masalahnya. Gitu. Nah, setiap orang yang dipertemukan Tuhan Yesus secara pribadi pasti hidupnya berubah. Kemungkinan besar orang itu belum bertemu Yesus secara pribadi. Oleh karena itu, di sini dibutuhkan pemimpin yang mengarahkan. Jadi kita tinggal report ke pemimpin kan, supaya pemimpin lebih mendekati dan diarahkan untuk terima Yesus. Begitu. Kita terima, ya tetap kita terima. Kalau dia karakternya buruk, selama dia orang Kristen dan masih mau artinya masih mau dalam lingkungan gini lah ya, masih normal lah ya. Kecuali dia ibadah mencak-mencak terus bikin kacau, nah itu ya mohon maaf ya kan. Karena sudah mengganggu ketertiban. Selama dia masih begitu, is okay, duduk. Karena begini, semua orang bisa berubah. Semua orang bisa berubah. Dan kita nggak tahu akan jadi apa dia nanti 5, 10, 15 tahun ke depan, kita nggak akan tahu. Siapa yang tahu? Saulus akhirnya jadi Paulus. Nggak ada yang tahu. Bahkan ketika Saulus bertobat, nggak ada yang mau terima. Rasul-rasul pun nggak ada yang mau terima, bayangin. 12 rasul murid Yesus nggak ada yang mau terima. Ketika Saulus bertobat, yang mau terima siapa? Barnabas.
Orang siapa yang nggak tahu, cuma orang Kristen. Akhirnya dia deketin. Tapi ini kasusnya beda, Adrian. Ini kasusnya lain gitu ya. Ternyata orangnya udah berubah nih. Akhirnya sama Barnabas, Saulus dibawa ke rasul-rasul gitu. Tapi ini ternyata nggak berubah. Nah itulah dibutuhkan pemimpin tadi, gitu ya. Kira-kira cukup atau masih lagi? Berarti artinya nantinya diarahkan, misalnya teman ini kita ngerasa nggak sanggup nih untuk nanganin satu orang ini, berarti langsung diarahin aja ke orang yang kira-kira kita rasa sanggup gitu untuk nge-handle-nya. Oh, gitu. Betul gitu. Oke, cukup. Terima kasih. Iya. Karena gini saudara, kita masing-masing gini, kita kan juga punya kelemahan, kita juga punya daya tahan, daya tahan untuk menahan sebelnya kayak orang kayak gitu ya kan, jangan sampai kita yang meledak gitu. Jadi kita butuh pemimpin rohani yang mengcover itu gitu. Ya, ada lagi yang ditanyakan sehubungan dengan zona tanpa penghakiman? Silakan. Ya, ada di belakang. Langsung, oke? Tertulis nggak apa-apa juga ya, kalau mau tertulis, apa teman-teman yang mau tanya tertulis. Jangan tanya nomor rekening saya. Enggak, jangan tanya. Shalom Pak, saya mau tanya, jikalau yang dihakimi itu adalah diri kita sendiri atau saya pribadi. Tadi kan kita jangan menghakimi karena kita adalah anak Tuhan. Tetapi kalau saya pribadi adalah anak Tuhan, saya bisa klaim bahwa saya sudah bertobat dan saya sudah hidup dalam kebenaran, tetapi saya adalah korbannya yang dihakimi oleh lingkungan sekitar yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kira-kira respon saya harus seperti apa? Dan ini baru terjadi beberapa hari ini. Boleh diulangi pertanyaannya? Jadi saya mau tanya, suaranya terlalu kecil ya Pak ya? Iya, makanya saya begini-begini. Mohon maaf. Yang mau saya tanya, jikalau yang dihakimi itu adalah saya pribadi, apa respon saya? Saya bisa klaim bahwa saya adalah orang yang sudah bertobat dan saya sudah hidup baru, dan lingkungan yang menghakimi saya adalah orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kira-kira apa respon saya? Oke. Jadi kita udah terima Yesus, padahal lingkungan kita belum kenal Tuhan. Jadi kita mendapatkan penghakiman dari lingkungan kita. Kira-kira kitanya bagaimana? Jadi gini saudara. Ada keluarga muslim ya, itu sangat ketat. Ini misalnya muslim ya. Dia nggak mau salah satu keluarganya itu pindah agama gitu ya. Tapi ini oke deh, saya anggap umum aja deh. Saudara, pada waktu saudara belum terima Yesus, saudara itu punyanya iblis. Betul? Setelah saudara terima Yesus, maka saudara sudah bukan pengikutnya iblis, ya, tapi pengikut Tuhan. Iblis tidak suka kehilangan pengikut. Makanya dia berusaha mengintimidasi saudara supaya saudara tidak kuat dan balik lagi kepada dia, gitu. Termasuk dalam hal ini seperti itu. Ketika kita lahir baru, ya, banyak lingkungan kita yang mencemooh. Saya dulu juga gitu. Ketika saya lahir baru, kalau keluarga sih enggak, karena mereka merasakan dampak positif gitu. Kalau saya dulu begitu mama saya perlu sesuatu, saya tahu saya kabur gitu ya kan, supaya enggak disuruh kan. Setelah saya lahir baru, terima Yesus, mama saya perlu apa, saya langsung tanyain, "Ma, perlu apa?" gitu ya kan. Jadi mama saya lihat, wah anak ini berubah. Saya tiap pagi isi air kamar mandi pakai kerekan, zaman dulu masih kerekan. Pagi-pagi kamar mandi sudah penuh air. Setelah saya isi kerekan, saya cuci piring. Piring-piring kotor makan malam, sisanya bersih. Jadi mama saya bangun, waduh ada peri dari mana ini? Gitu ya kan, dia heran. Saya pel, nggak disuruh. Karena memang ya kalau hidup berubah itu lain memang. Jadi dengan itu keluarga nggak menghakimi, walaupun belum ada yang Kristen keluarganya. Ya saya aja yang bertobat.
Tapi teman-teman lama saya itu ketua geng. Ya, teman-teman ya di geng zaman dulu dah. Ya, jadi kalau main panco ya, segede apapun waktunya 3 detik. Gitu. Kalau bisa tahan 3 detik, menang dah kamu sama lawan sama saya. Itu sekolah saya gitu, SMA ya. Saya SMA itu digilir, diputar dari kelas ke kelas. Ya, ayo lawan jagoan ini fisika 2, saya fisika 2. Jagoan kamu mana, keluarin. Ya, biasalah anak-anak dulu kan biasa begitu ya. Adu panco. Tahan 3 detik saja, berarti kamu menang. Gitu. Jadi saya itu bisa mengeluarkan tenaga di satu tangan kanan saya. Begitu dihitung 1 langsung bek gitu. Gede pun juga tumbang ya, jagoan gitu. Jadi teman-teman saya ketika saya percaya Yesus ya, dan saya sudah nggak mau diajak yang macam-macam lagi. Kalau ngerokok orang-orang SMP, SMA ngerokok, saya TK ngerokok, saudara. Saya TK itu udah ngerokok, saya ngambil rokok di pinggir jalan TK itu saya rokokin TK ya. Jadi teman-teman saya banyak kehilangan gitu. Jadinya mereka mencibir dan mulai itu dibilang menghakimi. Gitu. Tapi saya punya teman-teman baru, orang-orang yang sudah lahir baru juga. Itu sebuah konsekuensi gitu ya memang. Cuma apakah ini menjawab? Tidak ya. Bagaimana apakah yang menghakimi itu orang yang tidak bisa kita tinggalkan gitu loh maksudnya ya. Maksudnya kalau lingkungan keluarga kayak apa ini? Kita kan nggak mungkin lari dari situ. Kalau saya kan teman-teman pergaulan menghakimi saya. Ya mau nggak mau saya nggak bisa ngelarang mereka. Hidup saya sudah berubah. Saya sudah nggak mau lagi diajak berbuat dosa. Yang penting begini. Kita tunjukkan buah-buah yang baik. Supaya yang menghakimi itu, kata firman Tuhan, dibungkam oleh karena kebaikan kita. Tapi kalau kita masih tetap dihakimi, ya itu salib kita. Kita mengikut Yesus, ya tidak mulus-mulus saja. Kita sudah pikul salib, itu hebat. Ya. Karena apa? Kalau kita betul-betul yakin penderitaan itu oleh karena Tuhan, bukan karena kesalahan kita, itu kita pikul salib. Itu kita dianggap sebagai orang yang layak menderita bagi Tuhan. Wah itu hebat itu. Ya, begitu kira-kira jawabannya apakah cukup? Ya jadi semangat ya, tetap maju ya, jangan kasih kendor. Walaupun kita dihakimi sana sini oke. Ya. Ada lagi teman-teman yang mau tanya? Tulis tangan gak apa-apa. Jangan malu. Sudah cukup? Ada lagi? Nggak ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan kita tutup. Saya undang pemain musik maju ke depan. Teman-teman saya undang bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu. Saya udah siapin satu lagu apa ya? Oh iya, Bapa sentuh hatiku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau menerima aku apa adanya. Engkau menerima kami apa adanya. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, ini aku dengan segala kelemahanku, dengan segala keterbatasanku, dengan segala kekuranganku. Terima kasih untuk jamahan-Mu Tuhan. Ubah hidupku menjadi baru, menjadi lebih baik, menjadi lebih menyenangkan hati Tuhan. Walaupun aku tahu akan ada banyak ujian pencobaan, akan ada banyak penghakiman di luar. Berikan aku kekuatan ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih
naikkan pujian ini. Aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Terima kasih Tuhan. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan buat isi hatimu, mampukan kami melakukannya dalam hidup kami. Ini segalanya hanya bagimu, selalu bersama kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom NIC Family, selamat datang di NIC. Kami senang sekali bisa menyambut kamu di tempat ini. Kalau kamu belum punya gereja lokal, yuk jadikan NIC sebagai rumah rohanimu. Di sini kita bertumbuh bareng, saling menguatkan dan semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Sunday service kita mulai pada pukul 9.30 dan 11.30 pagi. Yuk ajak keluarga, teman, dan siapapun yang kamu sayangi karena ada tempat untuk semua orang di sini. Walau tengah minggu pun kita tetap butuh asupan rohani, betul? Ibadah tengah minggu diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam. Jangan sampai ketinggalan, waktunya tetap recharge iman di tengah kesibukan. Untuk kamu yang masih SMA, kuliah, atau profesional muda, waktunya kumpul bareng komunitas seru yang cinta Tuhan dan gak ketinggalan zaman. Setiap hari Minggu jam 3 sore di NIC Hall. Yuk datang bawa teman dan rasain keseruannya memuji menyembah Tuhan bersama di NIC Youth. Buat para wanita hebat di Bekasi, ini waktunya connect bareng komunitas wanita yang penuh kasih. Ibadah Wings setiap minggu kedua dan keempat setiap bulan diadakan jam 2 siang. Let's grow stronger together in God's love. Di NIC juga ada konseling pelepasan setiap minggu kedua dan minggu keempat pada jam 2 sampai jam 4 sore. Bisa langsung mendaftar lewat admin NIC atau volunteer NIC. Saudara punya kerinduan untuk melayani? Kami buka kesempatan melayani di berbagai bidang seperti multimedia, kids church, pendoa, pemain musik. Boleh langsung aja mampir ke Gates Lounge di lobby. Tanya-tanya boleh banget. Sekian weekly news dari kami. Terima kasih sudah jadi bagian dari keluarga besar NIC. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di ibadah berikutnya. Haleluya, semuanya terberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Yang terberkati boleh angkat tangannya. Adrian perasaan tadi dari layar ya udah keluar ke sini aja. Itu teleport. Oh, teleport, keren. Oke. Sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Pagiantoro atas firman-Nya. Sungguh memberkati kita semua ya pada hari ini. Sebentar lagi kita mau masuk persembahan ya, boleh. Teman-teman boleh mempersiapkan persembahannya. Tapi sebelum persembahan kita ada sedikit announcement nih buat teman-teman. Jadi di akhir bulan ini, minggu kelima tanggal 29 Juni ya. Ya, betul. Kita akan ada Elevate Worship. Jadi sebenarnya kayak ibadah youth di sini jam 3 sore juga, tapi kita akan lebih fokus ke praise and worship-nya.
Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin menyembah lebih dalam lagi, bisa banget datang ke Elevate Worship kita tanggal 29 Juni. Dan di bulan depan kita juga akan membuka Komsel untuk NIC Youth. Tepuk tangan lu dong. Siapa yang excited di sini? Ya, jadi akan ada home ya. Nah, untuk home ini di bulan Juli akan dilaksanakan di tempat ini, NIC Hall, setiap hari Sabtu jam 5 sore. Ya betul banget, jadi jangan sampai lupa teman-teman dan ajak teman-teman lainnya nih yang mungkin belum pernah hadir nih untuk sama-sama kita bertumbuh bareng dan rasain hadirat Tuhan. Bener banget. Gitu. Oke, mari kita bersatu di dalam doa untuk persembahan. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang Kau berikan kepada setiap dari kami. Sebentar kami ingin memberikan kembali Tuhan berkat yang Kau berikan. Biar dari sedikit yang kami dapat kasih kepadamu ini bisa menyenangkan hatimu dan Kau berkati tangan-tangan yang memberi, Kau kembalikan berlipat kali ganda. Hanya dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, untuk persembahan bisa dimasukin ke kantong yang akan diputarkan oleh Kak volunteer atau bisa di QR code yang ada di amplop depan kursi kalian atau bisa juga nanti dimunculin di layar. Oke, tapi sebelum itu kita sembari persembahan diberikan ya bergilir ya. Kita bahas dulu kali tadi ya. Kita dapat poin apa gitu. Ya, dari No Judgment Zone tadi, kayaknya keren banget ya tadi topiknya ya. Iya benar-benar. Sangat-sangat ngena ya. Iya sangat-sangat ngena. Apalagi anak muda kan, zaman sekarang Gen Z itu kan suka set. Bombastic side-eye ya. Beda style outfit dikit langsung dijudge gitu ya. Ih anak skena, ih anak alt nih atau apa gitu ya. Coba Adrian, apa aja sih tadi yang kamu paling ngena gitu di kamu? Yang paling ngena itu sebenarnya lebih ke arah gimana caranya kita untuk menerima sesama sih gitu. Karena kan kita seringnya kalau ngelihat orang tuh ya pasti ngejudge-nya by cover gitu. Kayak dari pakaiannya, dari looks-nya, dan ya kita nggak tahu orangnya seberapa apa di dalam dirinya tuh kayak gimana gitu. Dan itu membuat kalau gue ya kita untuk lebih kenal dulu nih orangnya gimana sih, kenapa dia bisa kayak gitu. Gitu sih. Semua orang punya struggle-nya masing-masing gak sih? Jadi kayak gak usah langsung ngejudge gitu. Keren banget ya. Terus kalaupun kita dijudge ya udah kita tetap lakukan firman Tuhan aja. Kan orang melihat dari buahnya kan. Dan kalaupun tetap dijudge sebagai orang yang mungkin sok suci gitu, ya emang itu adalah salib yang harus kita tanggung sendiri ya. Tadi tuh ada quote yang menarik dari Pak Pendeta gitu. Kalau Tuhan aja nerima kita apa adanya, masa kita nggak mau nerima orang apa adanya gitu. Bener banget. Aduh, kena banget ya. Kena banget itu. Kena banget ya. Kayak berasa ditampar gitu ya Adrian ya. Iya. Kayaknya relate banget ya Adrian. Iya relate banget. Oke, sekian news dari kami. Ya. Kita akan panggil Pastor Robert untuk doa berkat. Silakan. Kasih tepuk tangan untuk Pastor Robert. Sekali lagi kita tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Rasanya kita sore hari ini belajar sesuatu yang menarik. Bagaimana kita bisa menerima sesama kita dan bagaimana kita juga bisa meresponi terhadap penerimaan orang terhadap diri kita. Yang percaya, yang pertama, yang paling utama adalah Tuhan pasti menerima kita apa adanya. Ya, jadi kita belajar untuk bisa menerima orang menghadapi memperlakukan kita seperti apa, tapi kita yang paling penting adalah kita memperlakukan orang sama seperti Kristus memperlakukan kita. Ya, harus menerima apa adanya mereka. Baik teman-teman sekalian, mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan di sore hari ini kami semua anak-anak muda bisa belajar bersama
bagaimana kami bisa menciptakan satu suasana, satu lingkungan yang bisa kami berikan buat teman-teman untuk bisa merasakan bahwa lingkungan kami ini adalah lingkungan yang bisa saling menerima. Kami tidak ada penghakiman, kami tidak ada pandangan negatif buat teman-teman, dan kami menerima mereka apa adanya. Sama seperti Engkau menerima kami apa adanya, kami juga ingin memperlakukan teman kami menerima mereka apa adanya. Supaya mereka juga bisa merasakan kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai anak-anak ini untuk bisa menjadi saluran berkat-Mu, menjadi saluran buat kasih-Mu, untuk bisa mereka praktekkan di dalam keseharian mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan menyertai mereka dan kasih-Mu menyertai mereka, sehingga mereka juga bisa mengempartasikan kasih-Nya buat orang-orang yang di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, dan Tuhan kami percaya saat ini kami akan berpisah satu sama lain, dan biarlah kami akan tutup ibadah kami dan kita akan menerima berkat kasih karunia Tuhan. Ibadahlah selesai, mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita untuk terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa di surga, bersama dengan cinta kasih Tuhan Yesus Tuhan kita dan penyertaan Roh Kudus, mulai sore hari ini sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita di atas awan-awan, dan kita semua yang menerima berkat kasih karunia Tuhan, kita semua katakan amin. Tuhan berkati.